Scenic Moluccas consists of Ambon, Haruku, Saparua, Buru, Seram, Banda, Keitanimbar, and Aru Islands, Wetar Island in the south, and many small islands laying on the Arafuru Sea. Moluccas is one of Indonesia's provinces. Farming and fisheries are the life of the people. Even before the Verenigde Oost-Indische Company arrived in Moluccas more than 5 centuries ago, this archipelago was already famous for its nutmeg. The beauty of the Moluccas masked the fragile community, easily disrupted by religion issue, either Christian or Muslim. These could be prevented if we still preserve the tradition. All the time, Moluccas people has lived together in their diversity. Like the blink of an eye, by the end of 20th century, the whole archipelago was torn apart and destroyed with a religion issue. Conflict erupted, tears and blood became a part of their lives then. There are 3 stages in the Moluccas conflict. The first one started on Eid Fitri, January 19, 1999 at 3 p.m. What was the trigger? Some versions from the eyewitness. Iya, saya tahu persis karena saya waktu itu tinggal di daerah belakang saya yang dekat dengan tempat itu. Jadi ada orang berteriak, ada berkelahi. Saya turun ke tempat berkelahi itu dengan pada saat itu saya tanya ada masalah apa sih di bawah di sana. Mereka bilang orang Batu Merah dengan orang Mardika itu berkelahi. Proses perkelahian antara orang Mardika orang Batu Merah ini sudah terjadi dari beberapa tahun yang lalu dan itu hal biasa dan tidak pernah keluar atau dia bisa membias untuk menjadi besar itu nggak pernah. Tapi waktu pada saat saya sampai di tempat itu saya lihat keadaannya kok jadi lain. Tiba-tiba saya waktu itu yang saya tangkap ya yang saya ingat itu ada semacam teriakan itu. Teriakan suara itu kita nggak tahu orangnya siapa. Tapi secara spontanitas dia berteriak, gereja terbakar. Jadi kalau yang di pihak Kristen itu dia berteriak itu. Ini gereja sudah terbakar di daerah Waihau sana. Lalu ada berteriak juga, segera pakai ikat kepala merah. Untuk membedakan tanda kita. Setelah itu kita lihat ke sana. Di sana pun udah pakai ikat kepalanya warna putih. Isu yang pertama yang saya dengar itu teriakan gereja terbakar. Pagi itu juga saya langsung ke negeri tetangga saya, Murela, untuk mengecek apa benar ini kabar yang beredar. Setelah ke Murela, saya langsung juga ke Hitu untuk mengecek apakah benar kabar ini dari Ambon. Dari Hitu saya mendengar kabar bahwa memang benar ada penyerangan dan Masjid Raya Al-Fatah telah terbakar. Waktu itu sebelum saya ke Hitu saya sampaikan buat masyarakat saya untuk jangan bergerak apa-apapun karena ini belum tentu kebenaran dari kabar ini. Ternyata waktu saya balik ke Mamala, karena waktu itu masyarakat Murela sudah berjalan kaki menuju ke Hitu terus Benteng Karang. Masyarakat saya melihat itu mereka juga sudah tidak tahan lagi, akhirnya mereka sebelum saya datang mereka itu sudah bergerak ke arah Benteng Karang itu. Ya. Siangnya kami sudah dengar bahwa ada terjadi pembakaran di dusun Benteng Karang itu.
Ya. Jadi itu gerakan itu dapat dikatakan secara spontanitas akibat daripada provokator yang main, sehingga mereka itu bisa berhasil di Benteng Karang sampai pada hari itu juga ke Negeri Lama. Nah, di situ mereka dihadang oleh pihak Brimob. Distortion of communication and information, lack of political education, people were kept in the dark, marginalized, lack of autonomy and democratic process, implementation of unsuitable public policy has contributed to the fragile condition of the Moluccas people, multiply with the exploitation of religion. Lembaga pertama dari Jakarta yang masuk ke Maluku ketika konflik itu meledak adalah Kontras. Pada awalnya saya di Kontras yang kita lakukan adalah membantu data dengan teman-teman yang mengambil inisiatif gerakan Batubai. Dalam pertemuan-pertemuan paling awal dari gerakan Batubai yang mengumpulkan kedua belah pihak, itu pun hasil investigasi Kontras lah yang menjadi guidance untuk menjelaskan siapa sebetulnya yang bermain di konflik Maluku. Saya kira penting untuk menjelaskan pada dua belah pihak kecurigaan mereka satu sama lain sebenarnya tidak cukup beralasan. Tapi bagaimana membangun kesadaran mereka bahwa mereka telah menjadi korban saja dari sebuah pertarungan yang lebih luas. Itu yang dilakukan dengan informasi dan data. Tapi memang itu butuh satu proses yang cukup penting. Termasuk juga saya kira pada waktu itu Kontras, LBHI itu juga bantuan finansial tentunya pada gerakan Batubai. Saya tidak yakin kok kalau Ambon itu terjadinya konflik itu memang dasarnya agama. Ya kan? Mungkin itu dasarnya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Ya kan? Nah, mungkin itu saja. Hanya karena kepentingan-kepentingan politik mungkin bisa terjadi jadi isu yang kebetulan posisi di Ambon itu antar kelompok golongan agama. Ethnicity became the main issue on the first episode. Massive exodus of people from Buton, Bugis, and Makassar out of the Moluccas. May 1999, during election, conflict was slowed down. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Moluccas, sponsored by Christians, had a perfect victory in Moluccas. However, the conflict resurfaced soon after that. The second episode of Moluccas conflict started in June 1999. This time, the religion was the main issue. Moluccas were shattered, destroyed, and disintegrated. Each community defended their own faith and without any reserve attacked their own relatives. Korban adalah semua orang yang dihadapi adalah korban, bisa dijadikan korban. Entah itu mau anak kecil sampai dengan kakek nenek-nenek pun dijadikan korban. Kemudian jangankan manusia, binatang juga dijadikan korban. Itu masih binatang yang masih bisa bergerak, berjalan, lari dan sebagainya. Pohon pun dibilang ini pohon obet, ini pohon acang, itu pun pasti ditebang. Saya juga boleh dibilang juga termasuk pelaku dalam konflik Maluku, dan boleh saya katakan bahwa seluruh orang Maluku itu, apakah itu dia Muslim maupun Kristen, secara langsung atau tidak langsung mereka itu adalah terlibat dalam konflik. Namun satu saat saya melihat ada kendala, ada gejala-gejala yang sangat tidak baik. Saya memberikan contoh bahwa ada orang-orang tertentu yang ketika konflik itu terjadi, mereka menyuruh kita untuk maju ke depan, ternyata mereka malah berbalik mundur ke belakang. Turning blind eye, guns replaced spears, arrows, and knives. Police were divided into Muslim and Christians. Polres Ambon became the Muslim police territory, whereas Polda Ambon the Christians. It was ridiculous.
pembobolan gudang senjatanya polisi di Tantui itu, bagaimana kami itu berusaha untuk menyelamatkan korban. Karena mereka sudah ditembak, sudah kena tembak, sudah tidak bisa jalan, darah sudah begitu banyak. Itu kekuatan kami tetap bahwa kami harus menolong mereka, membantu mereka. Dan sekalipun itu peluru kiri kanan, cuncang-cuncang kiri kanan, bunyi bom, martil, apa semua itu, tapi bagaimana saya harus maju ke depan dan untuk menarik itu orang besar itu, untuk bagaimana saya mengangkut, kasih masuk di mobil dan membawa ke rumah sakit Al-Fatah waktu itu. Apakah manusia harus diperlakukan demikian? Separatism is the main issue on the third episode of Moluccas conflict. In January 2000, Front Kedaulatan Maluku was established in Christian area in Ambon, joined by few. Then it was identified as the manifestation of Republik Maluku Selatan. At the same year, Laskar Jihad, mostly the Javanese, arrived in Ambon. The conflict were escalated using weapons from outside Moluccas or the desertion. Ihsan Malik and Eliakim Sitorus came to Ambon in April 2000. They were invited by friends in Hualopu Foundation, most of them was Christian, to evaluate the possibility of a conflict resolution training. Waktu itu memang saya diundang oleh teman-teman dari Hualopu. Awalnya sebetulnya memang untuk mulai berbicara soal training resolusi konflik. Jadi awalnya itu sebetulnya. Bang Ihsan Malik ini menyarankan bagaimana kalau Hualopu mengerjakan sesuatu yang memiliki impact atau dampak itu yang berkelanjutan dan sifatnya lebih manusiawi. Nah, alternatifnya beliau menawarkan untuk Hualopu bisa bermain dalam bidang atau kegiatan konflik resolution atau resolusi konflik yang lebih menitik beratkan kepada penyelesaian konflik secara manusiawi dan berbasis kerakyatan. Kita di Ambon sementara tidak berpikir ke arah itu, artinya ketika situasi lagi panas dan semua orang lagi berpikir bagaimana melihat teman-teman, saudara itu sebagai musuh, tetapi ada nuansa baru, udara baru yang tidak terpikirkan oleh kami di Maluku, dan nuansa itu yang dibawa oleh Bang Ihsan. Saya juga tidak berani bilang saya orang yang berani. Tapi kalaulah ini bisa disebut keberanian, waktu itu memang saya melihat bahwa paling tidak harus ada upaya-upaya untuk mulai mencari jalan keluar dari konflik ini. Kemudian upaya-upaya ini harus dimulai dari orang-orang yang memang peduli, dan inisiatif ini harus dimulai paling tidak dari diri saya. Then, they made a visit to the people in the Muslim groups in the Muslim area. It was a very dangerous step, as they could be slaughtered for entering the Muslim compound. Sebenarnya di Ambon itu sendiri pada saat tahun 99 sampai 2000, kalau kita berbicara damai itu artinya kita harus mati. Saya juga tidak sependapat untuk mengikuti itu, karena diajak sebagai untuk mengikuti gerakan Baku Baik. Karena pada saat itu kita mengikuti gerakan Baku Baik itu taruhannya nyawa. Under the statue of Latu Harhari, feeling dismayed looking at the devastation in Moluccas. Pada saat itu memang bara api masih terlihat. Kalau kita
melihat pada kondisi bulan April itu memang asap di mana-mana. Waktu itu yang muncul adalah memang saya kira adalah satu kesadaran dari diri saya, kesadaran kemanusiaan, bahwa manusia sebagai makhluk yang paling mulia, paling tidak harusnya diberikan pikiran untuk mencari cara untuk menyelesaikan masalahnya. Yang terpikir memang waktu itu bahwa harus dibangun agenda dari bawah. Jadi kita melihat bahwa harus korban sendiri yang menolong dirinya untuk mencari solusi. Karena kita tidak bisa mengharapkan siapa-siapa waktu itu, tapi korban harus menolong dirinya sendiri. Dari proses Bakubai yang kami lakukan, kami menemukan beberapa spirit perdamaian. Jadi spirit yang pertama yang paling kuat adalah yang kami temukan, yang kami sebut dengan spirit kemanusiaan untuk saling memaafkan antar sesama. Meskipun etnik kita berbeda, meskipun agama kita berbeda, meskipun ideologi atau politik kita berbeda, tapi pada dasarnya kita adalah manusia. Maka manusia pada dasarnya sama, memiliki hati nurani, memiliki akal. Karena itu kami sepakat bahwa kemanusiaan harus menjadi spirit yang pertama dari Bakubai. Spirit inilah yang pertama dan yang paling kuat dan yang paling penting yang kami temukan dari proses ini. Spirit yang kedua yang kami temukan juga melalui proses Bakubai ini adalah yang kami sebut dengan spirit keadilan. Bahwa kami berpendapat bahwa penghentian kekerasan di Maluku itu mungkin dilakukan kalau prinsip-prinsip keadilan ditegakkan pada semua pihak. Karena juga kami melihat bahwa justru karena proses ketidakadilan ini sebetulnya konflik ini juga semakin meluas. Kemudian spirit yang ketiga yang kami temukan juga dari proses Bakubai yang kami sebut dengan solidaritas. Jadi prinsip solidaritas. Bahwa terlepas dari sebelumnya kelompok-kelompok ini memang berperang, kelompok-kelompok ini berkonflik. Pada akhirnya dari interaksi yang kami lakukan bersama muncullah solidaritas juga. Solidaritas bahwa kita adalah masyarakat Maluku. Kita juga adalah bagian dari korban. Karena itu mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk menyelesaikan dan menghentikan kekerasan di Maluku. Kemudian juga spirit yang keempat juga ini yang kami temukan sebetulnya yang kita sebut dengan spirit tentang keragaman. Bahwa kita memang paling tidak di Maluku kita belajar bahwa kita ini memang beragam, beraneka ragam. Kemudian juga memang berbeda-beda. Perbedaan yang ada atau keragaman yang ada haruslah menjadi kekuatan, bukan menjadi bencana. Karena itu juga kami anggap ini adalah satu spirit yang penting di dalam Bakubai. They visited church in Saparua, mosque in Iha, Nolot village, and Klasi Secretariat to have a discussion with the 10 ministers from Lease Islands. Ihsan Malik Muslim devotees were with the ministers. The discussion was not running well initially. With candle as the only light, open and closed with prayers, discussions were conducted. The effort to find resolution for the conflict was made until late at night. The meetings were the embryo of the Bakubai movement. Kekuatan Bakubai itu terletak pada rohnya ya, terhadap spiritnya, di mana pertama dia
meletakkan kekuatan penghentian konflik itu ada di komunitas. Yang kedua, dia tidak sebagaimana yang pernah ada atau bukan organisasi ya, yang seperti LSM gitu ya. Ini satu ikatan moral antar orang sebetulnya. Jadi konsensus-konsensus moral antar orang untuk bergerak bersama tanpa ada beban kelembagaan, tanpa ada beban macam-macam gitu, sehingga dia lebih mudah bergerak, lebih longgar, tidak terhalang oleh berbagai rambu kelembagaan, dan ini jauh lebih fleksibel bergeraknya. Beberapa keutamaan dari Baku Bae, yang pertama, dia datang tepat pada waktunya, artinya ketika problem itu ada dan mereka hadir di tengah-tengah situasi itu. Yang kedua, ada orang-orang yang mempunyai kompetensi dan integritas serta memahami situasi itu dengan cukup baik sehingga kemudian mereka bisa masuk ke sana. Terus yang ketiga, ada kesadaran baru di sana bahwa kasus seperti ini, konflik seperti ini tidak mungkin diatasi hanya dengan kekuatan, tapi dengan kekuatan fisik maksudnya, tapi dengan kekuatan dialog. Nah, itu sebabnya kemudian dibentuklah assessment yang lebih komprehensif, sebenarnya apa akar-akar problematiknya di situ. Dan setelah itu diketahui, dibangunlah satu gagasan untuk rekonsiliasi dalam satu konsep yang lebih utuh lagi, dan memang harus lebih sistematis dan perlu waktu. Nah, yang keempat, saya pikir beberapa teman-teman yang aktif di sini juga mempunyai relasi yang cukup kuat dengan berbagai kelompok yang ada di Ambon, dan kebetulan teman-teman di Ambon ini memang sudah merasakan diperlukannya satu media untuk mengatasi berbagai problem yang di sana. The first step is an internal consolidation, which start in April until July 2000 in Jakarta. The first workshop was held in July to August 2000 in Jakarta, facilitated by BSP Kamala. 6 Muslim and 6 Christians attended this first Baku Bae Moluccas workshop for 21 days on different locations. Komunitas itu juga ada yang panas dan ada juga komunitas yang sebenarnya tidak panas. Atau dalam bahasa kita, dalam resolusi konflik itu adalah ada kelompok-kelompok yang agresif dan ada kelompok-kelompok yang escaping, yang lari, dan ada kelompok-kelompok yang rasional yang mereka bisa diajak bicara. Nah, dalam konteks ini juga begitu. Kita membawa pertemuan ini seperti makan bubur panas, dibawa keluar dulu. Kita keluarkan mereka dari situasi psikologi yang berbeda dari Maluku, Jakarta. Nah, pertemuan Jakarta itu yang pertama. Nah, kemudian dari sinilah kemudian ada kesepakatan penting yang dilakukan. Kesepakatan penting itu apa? Yang tadi di samping kita menemui banyak orang ya yang akan kita harapkan mereka bisa terlibat untuk mendorong proses penyelesaian konflik Maluku. Yang kedua adalah polling. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada masyarakat. Salah satu pertanyaan pentingnya adalah apakah proses ini bisa dilanjutkan atau tidak, proses bagi-baginya. Itu legitimasi. Kalau pada waktu itu jawaban kuesioner itu menggambarkan tidak, maka proses baku baik ini akan kita evaluasi dan mungkin dihentikan. Tapi legitimasi politik yang diberikan melalui polling ini sangat cukup dahsyat ya. The polling result became the foundation of the second Moluccas Baku Bae workshop realization that was held in October 2000 in Bali, facilitated by OTI USAID with BSP Kamala. Waktu itu setelah pertemuan kedua di Bali kita temukan kata Baku Bae. Mari kita hentikan dulu semua kekerasan ini. Artinya selesai sudah perkelahian itu. Jadi ini sebetulnya dalam kata lain sebetulnya adalah rekonsiliasi. Kita belajar dari spirit anak-anak yang murni dan juga alami dan juga jujur. Jadi keberhasilan menurut saya, salah satu keberhasilan teman-teman di Gerakan Baku Bae adalah membuatkan definisi tentang damai itu sebagai Baku Bae.
Jadi kalau orang mau ngomong Anda damai atau tidak itu nggak usah diperdebatkan. Kalau kau bilang orang bilang Bakubaya, definisinya adalah damai. Itu menurut saya kosakata yang menarik. Dan dua definisi yang lain menurut saya menarik. Kalau orang bicara tentang Bakubaya itu dikenali sebagai gerakan atas inisiatif masyarakat. Kekuatannya adalah dalam tubuh pada masyarakat lokal, bukan pada negara. The third Moluccas Bakubaya was held in December 2000 in Yogyakarta. Mengapa dipilih Jogja? Harapannya adalah saya supaya bisa menjembatani dengan baik, karena dianggap saya untuk tidak memihak pada salah satu pihak dengan alasan apapun, ya kan? Dimana tradisi atau sejarah Jogja mewarnai secara psikologis harapan mereka untuk berdamai. Gitu loh. Bagi saya itu sesuatu pendekatan kultural ya, dari kesejarahan tradisi yang juga difahami oleh masyarakat Ambon. Saya kira itu jadi motivasi utama. Karena kalau pendekatan itu bukan pendekatan kultural kemanusiaan, tapi pendekatan agama, pendekatan politik apalagi, mungkin akan selesai. 40 people from the Muslim communities and the same number from the Christians attended the third workshop. They are the representation of all the victims. Refugees, women, disabled, religious leaders, Raja, head of command center, youth, students, lawyers or journalists, cultural expert, the Bhutanese and the Chinese ethnic. In this workshop, it was agreed to disclose and publicize the Bakubaya movement. Sri Sultan has urged to stop the violence, for justice and humanity in Moluccas and also for the rest of Indonesia. The first survey in Moluccas was conducted in early April 2000. Early discussions were held in Indonesia Legal Aid Foundation or YLBHI Jakarta. And the workshops, first in Jakarta, second in Bali, third in Yogyakarta, are important steps in integrating all the groups in Moluccas communities. Bakubaya movement initiated market in front of the Amans Hotel in Ambon, Nania in the border of Leihitu and Baguala. Those markets served also as a meeting points for the Christian and Muslim community. This neutral zone known by the people as Bakubaya Market. Iya, jadi awalnya pasar itu cuman di depan Amans sama di depan lokasi Hotel Amans itu, plus di sebelahnya seberang jalan itu yang pos militer di situ. Jadi awalnya cuma di situ, kemudian mulai didorong perlahan-lahan. Kami perempuan sebelum ada pasar Bakubaya, kami ingin sekali untuk bagaimana caranya mengadakan satu tempat yang memang perempuan Muslim Kristen mereka bisa saling bertemu untuk membelanjakan sesuatu yang di Muslim tidak punya, Kristen tidak punya. Tapi dengan ada ini pasar Bakubaya, maka orang datang tentu juga dengan was-was, tetapi semakin membuka ruang lingkup geraknya orang perempuan yang memang hari-harinya dunianya harus ada di pasar, tempat di mana juga orang baru sekian tahun sudah tidak bertemu saudaranya yang Muslim, saudaranya yang Kristen. Di tempat ini juga mereka bertemu, saling tidak hanya belanjakan barang tapi saling bertemu satu dengan yang lain. Nah, ini sangat-sangat membantu. To follow up on the Raja meeting in Moluccas on the 9th to the 11th of January 2003 in Ambon, the Bakubaya Moluccas movement together with Unpati or Patimura University held a gathering for Raja and Latupati in Moluccas. Attended by 148 participants, 79 kings or Latupati from Ambon City, Lease Islands, Haruku, Saparua, Nusa Laut, Seram Island, Banda Island, and Buru Island. 69 participants from the community group that were unified by the Bakubaya movement consist of intellectuals, lawyers, religion leaders, college students, NGO, and IDPs. Saya berharap
kan? Mestinya kekerasan seperti ini, kecurigaan antar etnik tidak boleh lagi. Untuk peristiwa seperti itu tuh jangan lagi terulang kembali. Pesan itu, marilah kita hidup berdampingan satu sama lain dengan damailah. Hope will never come true if the people do not have the will in solving their own problems. Bakubaya movement in Moluccas has to be rekindled to preserve the harmony and the existency of the people. The vision of Bakubaya movement is the empowerment of the people in solving the conflict in the Moluccas community or any other conflict that may be evolved in the future.